Puji Tuhan. Salam. Salam. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur boleh ada lagi malam hari ini. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Allah, biar kita berpusat dalam pujian penyembahan kita malam hari ini. Kita angkat satu pujian, Kau Bapa yang baik selalu beserta.
terpuji, termuliakan nama Bapa yang baik. Terlebih pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami boleh datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin hari semakin setia lagi untuk mengiringi Engkau Bapa. Begitu juga ya Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Kau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu buat jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tahu seisi hati kami Bapa-Ku yang baik. Engkau bukakan hati kami untuk mau menerima kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Yesusku. Begitu juga ya Tuhan, kami yang hadir pada malam hari ini memberkatilah Kau di setiap kehidupan kami Bapa. Kalau masih di perjalanan daun kami Tuhan Yesus, Engkau iring langkah mereka, tibakan mereka dengan keadaan selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak ya Tuhan yang permohonan kami. Kami tidak tahu Tuhan Yesus berkata-kata banyak Tuhan Yesus, tapi Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Ampuni atas dosa kesalahan kami Bapa, agar kami layak menerima kuasa Roh Kudus-Mu terlebih pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa syukur. Haleluya, amin. Tanda satu pujian, Tuhan hadir di bait suci. Tuhan
bersama-sama dari hati kita, sebab kita hadir untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Walaupun dia kecil, tapi bisa hasil akibat daripada bicara menjadi perkara besar. Itu sebabnya Tuhan menjamah lidah kita untuk dikuasai. Yang tadinya tidak bisa memuji Tuhan, tidak bisa berdoa, tidak berani berbicara, dengan Roh Kudus bisa semua. Ketika Musa, kemarin kita dengar Musa dipilih, dipanggil
untuk berbicara kepada Fir'aun, dikatakan dia tidak berani. Aku tidak pandai bicara. Ya. Aslinya Musa itu gagap, bicaranya nggak pernah lengkap. Tapi dan dia orang Israel, bahasa Israel, sementara Fir'aun bahasa Mesir. Bagaimana dia bisa berbicara? Nah, sebab itu Tuhan berkata, siapa yang membuat lidah? Tentu Tuhan. Siapa yang bisa membuat lidah mulut berbicara? Dikatakan Tuhan. Sekarang pergi. Jadi kalau kita doa 10 malam ini hari yang ke-6 ya. Jadi tinggal beberapa hari lagi, pastikan mulut saudara, maaf kata, dipakai ya untuk berdoa. Berdoa ada dua macam cara. Berdoa dengan akal budi, yaitu bahasa manusia. Yang kedua, berdoa dengan bahasa roh. Nah, kita menekankan di hari doa 10 malam berdoa dengan bahasa roh. Jadi yang masuk adalah alam roh, digerakkan oleh Roh Kudus. Mulut kita itu berbicara dengan bahasa roh. Jadi roh yang menggerakkan kita untuk berbicara. Kita akan lihat nanti uraian itu sama seperti Yesaya dipilih untuk memberikan firman Tuhan, nubuat kepada bangsa Israel. Dia tidak mau. Aku tidak tahu bicara. Kemudian datang malaikat, yaitu serafim. Dia langsung ambil dari mesbah itu perbaraan. Ada mesbah tempat membakar dupa, disepitnya pakai sepit. Kemudian aku sentuh bara api mesbah ini, karena itu kudus. Ke mulutmu sebuah dosamu diampuni, dan kau jadi pintar berbicara. Barulah Nabi Yesaya berani berbicara. Jadi saudara bisa berani berdoa dengan leluasa, memang harus dijamah api Roh Kudus itu, saudara. Bukan berarti menjadi senang dipenuhi Roh Kudus. Musa, waduh, berapa kali menghadapi Fir'aun, ditolak, harus bertentangan dengan mujizat ahli sihir. Demikian juga Yesaya pernah dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Kemudian dia sampai mau mati, akhirnya dikeluarkan. Akhir hidup daripada Yesaya menurut tradisi, tidak ditulis dalam Alkitab, dia mati digergaji badannya belah dua. Itu tradisi Yahudi karena memberitakan firman Allah. Kita tidak sampai seperti itu. Yang kita minta adalah bagaimana kita mendapatkan Roh Kudus itu, urapan itu, karena itu janji daripada Tuhan. Jadi sebentar nanti tidak ada yang main-main, betul-betul konsentrasi dalam doa sedemikian rupa tanpa memikirkan apa yang kita ucapkan, sebab semua itu digerakkan oleh Roh Kudus. Kita angkat dulu satu pujian sebelum masuk dalam pujian girang-girang. Kuasa-Mu terlebih besar, itu yang kita minta. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa dunia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah
untuk menolong kita. Itu sebabnya kita memang harus percaya nomor satu. Jadi kalau belum Tuhan kabulkan, memang kita kurang beriman, kurang percaya. Ya. Itu nomor satu. Sebab Tuhan Yesus katakan, jika imanmu ada sebesar biji sesawi saja, engkau sanggup memindahkan gunung ini. Jadi artinya memang kita harus memiliki iman, memiliki kesungguhan, dan tidak pernah terlambat ya kuasa Tuhan untuk menolong kita. Kita akan masuk dalam pujian sukacita. Dengan semangat kita akan pujian adalah sukacita di hatiku. Hati kita yang Tuhan mau jamah ketika Roh Kudus memenuhi kita. Sukacita
murid-muridku. Ada orang yang full timer, ada sambil berjalan hidupnya dia juga harus wajib mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita harus pulang membawa berkas-berkas yang banyak untuk dibawa ke gudangnya Tuhan atau ke lumbungnya Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan. Firman yang paling luar biasa adalah saat firman, kata-kata, suara itu menjadi manusia. Diam di antara kita dan sudah berlalu. Yang tinggal adalah sabdanya dalam bentuk kitab suci yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan selanjutnya dia memberikan kuasanya bagi kita untuk terus memberitakan firman-Nya. Firman jadi manusia. menjadi juru selamat bagi berpribadi, hanya bagi yang mau menerima, bagi yang mau datang kepada Tuhan.
Itu nomor satu yang perlu kita ingat. Jadi kita datang itu secara pribadi. Kita tidak bisa menarik orang lain. Dia yang harus datang. Kita hanya menghimbau, seperti kita hanya pengarah-pengarah saja, penunjuk jalan. Tapi orang itu yang harus datang kepada Tuhan, menyatakan diri bahwa Tuhan, Engkau menjadi juru selamat diriku. Engkau menjadi terang di saat gelapku. Jadi kita yang datang kepada Tuhan. Kita juga yang datang kepada pintu itu supaya Dia bukakan per pribadi. Jadi kalau kita satu keluarga ada 5 orang, itu per pribadi-pribadi datang sama Tuhan. Dipastikan Yerusalem kita semuanya datang kepada terang itu. Seisi rumah kita datang kepada pintu itu, sebab Tuhan berkata, aku adalah pintu. Aku adalah jalan, aku adalah terang, aku adalah roti hidup, dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita ingat. Artinya kita dikasih satu beban. Apakah kita sudah pergi menjalankan amanat itu? Pergilah, beritakan Injil mulai dari Yerusalem. Kita sudah dengar khotbah itu, Yerusalem itu lingkungan terdekat kita, ya. Baru yang lain. Sekali lagi kita akan pujian ini dengan iman. Semuanya berkata dengan ku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Jadi semua bernyanyi secara pribadi, seperti satu pengakuan iman kita. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Yang di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Bapa yang baik, kami telah memuji Tuhan sebagai pernyataan hati kami kepada Tuhan. Oh, kami memerlukan kuasa-Mu itu, kuasa-Mu yang begitu besar, yang sanggup mengatasi setiap persoalan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, beri pengertian yang jelas, sehingga kami tidak terlewat akan berkat daripada kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan dari surat Rasul Paulus, surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 14
ayat pertama sampai ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 14. Dua ayat. Saya bacakan ayat ini bagi kita semua. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jemaat Korintus dilihat oleh Rasul Paulus banyak berlomba mengejar hal-hal yang lain yang sifatnya jasmani, sehingga mereka kurang memperhatikan kasih, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama. Sehingga sebelum menghilang kasih itu, seperti kita kehilangan sesuatu yang berharga, kehilangan seseorang yang berharga, kita harus kejar dan kembali mendapatkannya. Selanjutnya dia menasihati selain pentingnya mengejar kasih, sebab menjelang kedatangan Tuhan kasih itu semakin memudar. Semua orang menilai sesuatu berdasarkan materi, bukan lagi cinta atau kasih. Kau kasih ini, aku kasih itu, cocok kita. Kau enggak punya itu, aku tidak bisa menerimamu. Dunia bersifat materi. Tapi anak-anak Tuhan tidak demikian. Semua diawali dengan kasih sehingga bisa saling berbagi. Yang kedua dia katakan satu usaha. Kalau usaha, saudara nggak datang sendiri. Kita mengusahakan sesuatu itu ada upaya, ada yang harus kita lakukan. Nggak datang sendiri, dikasih begitu saja. Tapi dikatakan usahakanlah dirimu, pribadi-pribadi, diri kita masing-masing. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Jadi kita berusaha meminta Roh Kudus itu, dan melalui roh yang sama itu dia beri kita karunia-karunia. Kemarin kita sudah mendengar yaitu 9 karunia, dan urutan ke-8 adalah karunia berbahasa roh, dan yang ke-9 untuk menafsirkannya. Kita harus berusaha. Kenapa? Kita berusaha mendapatkan karunia itu sebab banyak kegunaannya. Ya, mendapatkan karunia itu banyak gunanya. Salah satu dikatakan terutama karunia untuk bernubuat. Kenapa dikatakan penting? Karena itu bernubuat itu dia menyampaikan pesan Tuhan, apa yang akan terjadi. Dan ini sangat sulit. Itu sebabnya ini level yang paling tinggi, yang paling sulit dideteksi kebenarannya, nubuat. Sebab kalau nggak terjadi berarti bukan nubuat. Kalau terjadi betul-betul Roh Kudus menggerakkannya, itu pasti jadi yang diucapkan. Ini yang paling sulit. Tentu namanya usaha bukan gampang. Kadang-kadang untuk mendapatkan karunia itu bukan hanya berdoa, sampai berpuasa, berpantang ini, berpantang itu. Jadi ada satu upaya. Orang-orang yang punya karunia lebih-lebih itu kerja keras mereka dalam doa luar biasa. Misalnya ada orang karunianya untuk melakukan kesembuhan, sering melakukan kesembuhan, ternyata jam doa dia bisa berjam-jam. Dan dia ada tim doanya, kelompoknya. Saya seorang ini difokuskan untuk pendeta ini, dia supaya punya karunia menyembuhkan orang. Itu di-backup oleh puluhan orang pendoa-pendoa yang siap semuanya mereka berpuasa, menyangkal diri, siap menguduskan diri, gak boleh macam-macam. Baru kuasa itu turun kepada hamba Tuhan itu. Makanya selalu ada timnya, tim doa. Bukan asal-asal. Itu yang disebut dengan usaha.
Sekarang mau naik gaji, perlu kan ada promosi, ada usaha. Tingkatkan skill, tingkatkan kerajinan, tingkatkan kerapian dalam bekerja, banyak hal lain, disiplin waktu dan lain sebagainya. Baru naik. Jadi ada usaha, nggak asal dikasih begitu. Itu yang disebut dengan ya terutama karunia untuk bernubuat. Jadi di atas semua karunia itu termasuk berbahasa roh, termasuk untuk menyembuhkan, melakukan mujizat, di atas segalanya bernubuat. Dan ini yang paling sulit didapatkan level ini. So ini level Nabi. Dia mengatakan sesuatu yang akan terjadi. Kemudian dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ini karunia level ke-8. Dan ini penting. Ini sangat penting, walaupun dia di urutan ke-8. Nah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Ini perlu catat. Jadi saudara ketika berkata-kata dengan bahasa roh, bukan berkata-kata kepada orang lain di sekeliling kita, tapi berkata-kata kepada Allah. Bukankah indah kalau kita diberi kesempatan berkata-kata kepada Allah? Coba saudara diundang sama Presiden Jokowi di istana, berkata-kata sama dia, bincang-bincang, terus dapat sepeda, senang gak? Itu baru presiden. Jadi bagaimana kita diberi kesempatan berkata-kata kepada Allah, dikasih leluasa, dengan syarat berkata-kata sama dia gak boleh pakai pikiran, mesti ada penolong. Itulah Roh Kudus. Ini yang susah, makanya perlu kita minta itu karunia berbahasa roh ini, sebab untuk bisa connect sama dia, ya masuk dalam link dia, syaratnya nggak boleh ngomong bahasa Batak, nggak boleh ngomong bahasa Inggris, nggak boleh ngomong bahasa Indonesia, hanya berbahasa roh. Ini yang sulit kita dapatkan. Memang dia di urutan ke-8, seolah tidak penting, tapi penting berbicara kepada Allah. Karena apa? Kita bisa menyampaikan apa yang kita rindukan, apa masalah kita. Kalau saudara berbicara kepada seorang pendeta, belum tentu dia bisa menolong, karena dia manusia biasa. Mau minta uang, nggak ada. Minta apa? Tapi sama Tuhan bisa dia beri. Berkata-kata kepada Allah. Sehingga diingatkan berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh. Tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi tidak main-main nanti berbicara juga. Kemudian tetapi kepada Allah. Sebab alasannya tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Saudara orang. Tidak ada seorang pun, termasuk Bapak Gembala, yang mengerti bahasa roh saudara. Siapapun. Jadi jangan coba-coba mengkritik. Ada berbagai denominasi yang dogma mereka tidak percaya ada lagi bahasa roh. Mereka mengatakan kerasukan setan lah. Orang gereja sana aneh-aneh, bisa menggelepar-gelepar, bisa ini. Kita khotbah pertama dengar dibandingkan dengan orang yang mabuk, dengan mabuk Roh Kudus, mabuk anggur, memang mirip, sehingga orang bilang mabuk. Berarti kan kalau orang mabuk bergetar lah, ngomong lah, kadang berbuih mulutnya. Kan orang penuh Roh Kudus begitu. Karena apa? Kita kesetrum listrik aja, arus kita begitu begini kita. Apalagi kesetrum Tuhan. Ya, kita terminum racun saja udah badan kita begini. Bagaimana kita kalau dimasuki Roh yang Maha Mulia? Tentu ada reaksinya. Ada, pasti ada reaksinya. Ya, pasti. Kalau kita jumpa sama orang yang kita kasih, ada nggak reaksi kita? Jumpa sama yang sudah sekian lama nggak kita jumpa, kita sangat rindu. Kan ada reaksi kita, menangis. Aduh, kau masih hidup di aku, kau masih ada ya. Itu baru ke manusia. Bagaimana kepada Allah? Nggak heran kita bisa menangis. Sama manusia aja kita bisa menangis, apalagi sama Tuhan. Nah, jadi kita harus ingat itu sungguh-sungguh dalam berdoa itu tidak berbicara kepada manusia. Jadi jangan pernah menghina, ya, jangan paksa orang atau ejek, tidak boleh. Fokus kepada diri masing-masing, yaitu berdoa kepada Allah secara pribadi. Tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kenapa nggak kita mengerti bahasanya? Alasannya oleh Roh Guru besar, oleh Roh, itulah Roh Kudus si penolong itu.
oleh Roh yang masuk ke dalam diri kita sehingga mulut kita berkata-kata, ia mengucap. Terus ianya huruf kecil. Ia itu manusia. Roh pertama oleh Roh Kudus, ia yaitu saya, yaitu saudara. Kata ia ini pengganti kita yang berdoa itu. Ia mengucapkan hal-hal yang ini dia. Apa sih doanya? Jadi Roh Kudus itu yang ada kepada kita, mengajari kita, mulut kita untuk berkata-kata tentang doa yang terlewatkan. Rahasia. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi perlu penolong. Itulah rahasia Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang tahu. Nah, itulah namanya berdoa dalam alam roh. Ini yang perlu kita cari. Jadi mengerti, pemahamannya itu yang mengerti. Ketika kita diejek orang, ada dasar Alkitabnya, ada bukti-bukti yang melakukan itu, baik yang sekarang, baik dari zaman dahulu kala yang melakukannya. Jadi ada dasar Alkitabnya. Alkitab yang di tangan semua orang Kristen sama. Ini Alkitab ini ada juga di tangan orang Katolik. Kita salut juga sama Katolik, mereka ada Katolik karismatik. Mereka juga penuh Roh Kudus dengan catatan tidak boleh di gereja, hanya dalam perkumpulan kelompok seperti sektor mereka. Itu disebut dengan Katolik karismatik, kalah Protestan. Mereka berbahasa roh, mereka bernubuat, pujian penyembahannya kalah kita. Itu sampai menjeri-jeri. Kita kalah, kita masih terlalu teratur. Tapi mereka tidak boleh di gereja. Itu dalam kelompok-kelompok sel mereka. Itu yang disebut dengan Katolik karismatik. Jadi jangan pernah mengejek mereka. Mereka juga percaya dan mengalami karunia-karunia itu bagi mereka yang mau mencari, tentunya yang mau mendapatkannya. Jadi kita sebagai anak Tuhan mengenal ternyata secara umum bahasa dibagi dua. Yang pertama adalah bahasa dunia. Bahasa dunia ada ratusan. Bahasa Batak aja ada berapa macam. Bahasa Melayu ada macam-macam. Untuk di Riau ini saja dikatakan ternyata ada banyak bahasa. Sampai ke pedalaman Riau ini ada banyak sekali bahasa, bahkan ragam dialek. Batak aja ada dialeknya. Dialek Angkola lain, dialek orang Sibolga lain lagi, dialek orang Sipiro lain lagi, dialek Pak lain. Itu baru dialeknya. Cara pengucapan satu kata berbeda. Ayo masuk ke rumah, lain dalam bahasa, yang lain lagi masih dalam kelompok Batak. Jadi dialeknya ada macam-macam. Jadi bahasa dunia nomor satu itu ada. Di Afrika saja ada banyak bahasa Afrika. Bahasa Cina pun macam-macam. Ada Hokkien, ada Mandarin, ada bahasa Kek. Itu lain-lain, Kalimantan lain, Cina Sumatera lain, Cina Tanjung Pinang lain lagi. Itu Cina. Belum yang di Taiwan, beda. Bahasa Cina mereka itu bahasa dunia. Yang kedua adalah bahasa roh. Nah, bahasa roh ini siapa yang berbahasa roh? Nomor satu pakai bahasa roh, malaikat. Dia kan alam roh. Yang kedua setan. Ya kan? Diganja. Antara mereka itu berbicara pakai bahasa mereka, alam roh dia. Ya, namanya alam dia. Ada bahasanya, malaikat ada bahasanya. Demikian juga Roh Kudus, ada bahasanya. Makanya nggak ngerti kita, sebab bahasa kita bahasa kita bahasa dunia, dia bahasa roh, kan nggak nyambung. Itu sebabnya tidak ada yang bisa mengerti. Sedangkan bahasa dunia kita nggak lulus. Kalian sekolah pemuda remaja, bahasa Indonesia berapa nilainya? Bahasa Indonesia di rapor ada nilai 100. Atau bagus, mana? Bahasa Indonesia seringkali bikin kita jatuh. Padahal bahasa kita setiap hari pun tak lulus. Itu sudah bahasa Indonesia. Kalau usah itu tanya bahasa Batak. Itu lebih parah lagi kita itu. Lebih tak bisa.
bahasa ibu, apalagi masuk ke alam roh. Itu sebabnya ini dimensi kita harus masuk ke alam dimensi roh, sehingga tidak ada orang yang mengerti. Jadi ada bahasa roh ini yang bisa dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Nah, peristiwa Pentakosta itu kenapa dimengerti? Karena itu kan penginjilan. Jadi mereka penuh bahasa roh lain-lain. Berapa orang dikatakan yang penuh Roh Kudus di kamar loteng? 120. Coba bayangkan 120 orang semua beda-beda bahasanya. Serentak ngomong. Satu ngomong Jawa, iki piro, satu lagi sadiai. Serentak semua ngomong. Serentak 120 ngomong. Bisa ngerti? Bisa ngerti Bapak Ibu, pemuda remaja, bisa ngerti? Kita 3 orang aja beda bahasanya. Ngomong sekali ngomong. Diam dulu kau. Aku mau dengarin dulu. Diam dulu. Pasti kita gitu kan. Amin. Tapi kenapa bisa sampai Injil malam itu? Mereka berdua di kamar loteng itu kedengaran sampai orang bertobat. Kenapa? Ada Roh Kudus mengartikan. Kamar loteng berapa ruangannya itu? Dikatakannya banyak orang mendengar. Muat naik loteng. Itu sampai keluar dulu. Lantai bawah halaman-halaman banyak orang bisa mendengar. Kenapa bisa orang mengerti doa 120 orang itu bahasa apa? Ada bahasa Kapadokia, Pamfilia, Mesir, Arab, Ethiopia, semua banyak mengerti. Gimana bisa dengar? Semua berbicara loh. Bagaimana bisa mengerti apa isi doanya? Itulah Roh Kudus yang mengartikan, bukan menggerakkan, mengartikan bahasa itu. Amin. Coba kita semua ngomong bahasa ini, jangan bahasa Indonesia semua ngomong. Gue bingung Bapak Gemar dengerin, ngomong apa sih ini? Pakai bahasa Indonesia semua. Apalagi kalau lain-lain. Itulah alam roh itu. Karena mereka orang Galilea, bahasanya bahasa Israel, bahasa orang Yahudi, tapi ngomong macam-macam. Dan dimengerti sama orang lain. Apa? Hebat Roh Kudus itu ya, bisa mengartikannya. Ini artinya itu, ini artinya. Sehingga mereka berkata, bukankah mereka ini orang Galilea? Tapi mengapa dia berbicara bahasa ini? Bukankah? Kau tadi malam berdua kau dengar gini-gini. Apa? Aku nggak tahu ngomong apa tadi malam. Iya, kau bilang begini-begini. Mengerti dia yang didoakannya? Nggak ngerti. Bayangkan. Yang berdoa sendiri bingung. Kau bilang apa? Iya, doamu gini. Ya Tuhan itu begini. Makanya aku percaya sekarang jadi Kristen karena doamu. Aku merasa gak doa gitu loh. Pokoknya aku doa saja. Karena dia tidak orang lain jadi mengerti. Nah itulah Bapak Ibu, percaya bahasa roh itu luar biasa. Gak perlu orang lain, tapi ucapkan. Minta roh itu menjamah saudara. Itu yang disebut dengan bahasa roh. 1 Korintus 13 ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1. Pentingnya bahasa ini saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Inilah bahasa apa malaikat ini? Bahasa roh. Jadi kalau saudara berbahasa roh, bahasa level apa? Level malaikat. Saudara seperti malaikat. Hebat gak? Itu sebabnya dikatakan sekalipun kau bisa bahasa Indonesia, saudara pintar bahasa dunia berapa bahasa coba? 3 keren. 3 keren. Ini dikatakan sekalipun semua bahasa manusia, ada orang seperti itu tahu macam-macam bahasa. Itu masuk di YouTube, dia tahu dia semua. Nah, tak orang dia bisa menjawab, emang luar biasa otak dia rekaman dia ya. Dikatakan sekalipun kamu bisa bahasa itu, macam-macam bahasa dunia dan juga bahasa malaikat, inilah bahasa roh itu. Artinya saudara, ya itu penting juga bahasa itu. Selain daripada kasih tadi dikatakan usahakanlah, amin. Usahakanlah. Nah, usahakan dalam 10 malam ini. Jadi tidak main-main 2 10 malam ini. Karena diminta kita berusaha. Jadi jangan lagi ada yang diam kaku.
Mikirin apa kawan ini? Dia mikirin main besok. Kapan jam makan di lama kali ini? Udah haus lapar. Apa itu? Nggak tahu lah ya. Tapi usahakan pemuda remaja, amin, masuk di dalam level malaikat. Kita juga kesempatan itulah enaknya kita di gereja boleh luas. Kalau di rumah, aduh, kapan mau jadi sekian terganggu, mau ngomong aja susah, terganggu orang tidur. Nanti dia nggak pula sama pasangan kita sorohani kok. Kalau setiap hari kok macam-macam apa? Banyak tantangannya. Tapi kalau di gereja kan nggak pernah ngomong-ngomong, jangan macam-macam. Amin. Roma 8. Roma pasal 8 ayat 26 dan 27, saya bacakan ayat ini. Demikian juga Roh, itu waktu kita penuh Roh Kudus ya. Demikian juga Roh membantu kita. Amin. Saudara kuat sendiri, perlu ada yang membantu kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, makanya perlu dibantu. Berdoa dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita disuruh ke depan bisa gemetar juga, kadang-kadang nggak lengkap bahasanya. Bapak Gembala sebagai pendengar kadang-kadang mendengar lucu juga tak lengkap kalimatnya, mungkin agak gugup atau lupa. Jadi dengan catatan ini surat penulis Roma mengatakan kita tidak tahu berdoa. Sudah pintar berdoa? Udah merasa pintar? Kalau pintar, udah pasti Tuhan jawab. Udah pasti Tuhan jawab karena pintar. Sehingga dikatakan kamu sebenarnya tidak tahu berdoa. Supaya tahu bagaimana? Perlu ditolong. Namanya nggak tahu. Kalau kita punya PR, nggak tahu mengerjakan PR ini, kan cari bantuan, kan minta tolong kan? Kadang-kadang minta tolong di Google, minta tetangga. Ada sekarang ini pintar ada Google. Iya, tinggal pencet-pencet udah keluar hasilnya. Analisanya nggak jalan. Nah, minta tolong. Ya. Demikian juga dikatakan dalam ayat ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita semua punya kelemahan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, yaitu Roh Kudus yang menulis saudara, berdoa untuk kita. Jadi siapa yang berdoa jadinya? Ketika kita berbahasa roh, siapa yang berdoa buat kita? Roh Kudus meminjam mulut kita, dengan menggunakan bahasa roh itu. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi bukan dengan akal pikiran kita. Kalau dengan akal pikiran kita terucapkan, ini tak bisa lagi dengan kata-kata kita. Tapi kata-kata yang daripada Roh Kudus tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Jadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, maksud kita kayak berdoa yang kita minta? Maksud kita? Enggak lagi. Kalau masuk kita pakai akal pikiran nggak berdoanya. Maksudku, kan pakai hati pikiran kita sendiri. Jadi sekarang ini bukan lagi maksud kita yang terjadi, sebab Roh Kudus yang mengerti apa yang perlu buat kita. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi orang yang berdoa dengan menggunakan bahasa roh dikatakan orang-orang apa? Orang kudus. Sebab Roh Kudus yang datang. Kalau orang bilang itu kesetanan, itu orang-orang Pentakosta itu, balikan aja sama dia kalimat itu, karena dia tidak alami. Amin. Ini soal berdoa, ini soal pengalaman, bukan soal teori. Jangan pernah menghakimi. Jangan pernah menghakimi. Jadi semua kita pakai kesempatan yang sejenak masuk dalam dimensi bahasa malaikat.
Di akhirnya nanti baru kita berdoa dengan akal pikiran kita, bebas mengutarakannya. Tapi perlu yang dimintain, usahakanlah kita memiliki karunia untuk bisa berbahasa roh, saudara. Kita ambil tempat kita masing-masing, kita berlutut, tidak ada lagi yang kelihatannya diam saja, tapi berbicaralah. Puji Dia, sembah Dia, serahkan semua. Jangan lihat kiri kanan, kita hanya pandang hadirat Allah.
Mari masuk dalam doa pribadi. Berdoa sendiri-sendiri. Bisa lagi kepada Yesus, hanya ku bisa lagi
selesaikan sampai tuntas dalam 10 malam. Kita tetap ingatkan teman-teman kita yang belum sempat karena berbagai halangan mungkin, mari ingatkan mereka untuk ada mengisi hari-hari yang masih belum kita jalani. Saudara, kita saling mengingatkan, saling menguatkan sebagai jemaat. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih kepada ada 3 keluarga yang akan melayani kita malam hari ini, yaitu keluarga Bapak Gideon, Tuhan berkati, keluarga Bapak Albert Siregar, Tuhan berkati, keluarga Bapak Simanjuntak Muda, keluarga Bapak Simanjuntak, Tuhan memberkati keluarga muda ini. Baik, kita akan akhiri ibadah hari ini, jangan langsung pulang, kita akan nikmati berkat ini. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang mengalami Yesus Kristus yang mengasihi kami sehingga kami boleh datang beribadah malam hari ini. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah ini, memberkati kami, menyehatkan kami, beri sukacita dan sejahtera, bahkan mendengar seruan doa-doa umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berikan kekuatan, kesehatan bagi seluruh jemaat. Kami mohon seluruh jemaat yang belum sempat hadir, beri mereka Tuhan kesempatan, beri mereka rasa haus lapar akan Tuhan, takut akan Tuhan. Mereka boleh memakai waktu yang masih tersisa, boleh ada dalam doa 10 malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat yang melayani kami malam hari ini, membawa berkat bagi kesehatan, kesegaran jasmani kami. Berkati keluarga Bapak Gideon Limbo, berkati Bapak di dalam pekerjaannya terus berkelanjutan. Berkati istri, anak-anak, berkati Gideon, berkati Priscilla, berkati Mema. Tuhan mengetahui kebutuhan mereka, baik untuk pekerjaan, baik kuliah, baik pendidikan. Tuhan yang menyediakan. Bapak berkati keluarga Bapak Albert Siregar, beri dia roh penolong Tuhan, beri rasa haus, lapar, takut akan Tuhan. Beri dia kesempatan untuk datang beribadah Tuhan. Bersama-sama kami bergandengan tangan. Berkati kehidupannya, pekerjaannya, istri, anak. Berkati Albert, berkati pelayanan mereka di sini. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Bapak Simanjuntak Muda, suami istri ini berkati. Berkati ibu rumah tangga yang sedang mengandung, beri kesehatan, cukupkan segala keperluan mereka Bapak, biar mereka semakin bersuka cita mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Makan minum yang disediakan mohon berkati Tuhan, menjadi kekuatan kesehatan baru bagi kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus. Itu yang menyertai saudara, itu yang menolong saudara, itu yang memberkati saudara mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu.